Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang rahimakumullah. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam selama ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, paling terbelakang daripada umat-umat lain yang ada di dunia ini. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Maskilatul Fakri wa Kaifa Jahlil Islam. Islam saat ini dilandai masalah besar lagi, yakni dalam faktor kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Munhalis Majid menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner, tetapi anehnya hadirin, kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkam oleh berita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya hadirin, kalimat tersebut bukan hanya menggambarkan tanpa fakta, tetapi menurut de jure dan de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, terbelakang oleh Cina yang komunis, dan jauh berada di belakang oleh Jepang yang Bugis-Tawis. Dampaknya hadirin, kita hanya memiliki bangsa yang jiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, mentalnya, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjaannya hanya suka nonton goyang ngepor dan goyang fanboy. Dampaknya hadirin, akibat sumber daya manusia yang sangat lemah, maka dari itu perkenankanlah kami untuk membawakan Syarhil Quran ini dalam judul Konsep Pendidikan dan Karakter Berbasis Al-Quran. Semoga dengan ini hadirin sekalian dapat mengaplikasikannya dengan nyata dan diterapkan agar Indonesia menuju jalan kesejahteraan. Dan dengan rujukan, mari kita dengarkan Quran firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan alam beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air. Ayat tersebut sebagai landasan teologi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan begitu, hadirin, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus
harus menggunakan ilmu yang berbasis dengan keimanan agar dapat mewujudkan manusia yang handal dan profesional. Tapi jika sebaliknya hadirin, ilmu tidak dilandasi dengan iman, maka akan lahirlah model manusia yang jahiliyah, yang akidah dan keimanannya sangat lemah, sehingga akan hanya membuat hancur bangsa dan negara. Akibat itu hadirin, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, selain itu hadirin, dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan pun disalahgunakan. Yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, ini malah digunakan untuk kebiadaban, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Bukankah akhir-akhir ini tingkat kejahatan banyak dilakukan oleh orang berpendidikan, berilmu, berwawasan tinggi? Dapat kita lihat hadirin di sekeliling kita, contohnya orang miskin, bila ia mencuri hanya untuk bisa makan sehari-hari. Orang bodoh, walaupun ia mencuri untuk sesuap nasi, jikalau pencuri itu orang berpendidikan, bersenjatakan pena, memanipulasi data dengan sekejap mata, merogah uang negara dengan jumlah miliaran rupiah, maka hal tersebut seperti dalam syair tersanjung lagu sebagai berikut ini. Bukanlah